Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh jalani kembali bersama dengan Tuhan. Sungguh besar kasih, penyertaan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu Tuhan pagi ini berbicaralah bagi setiap kami, lembutkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 10 sampai 14. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arfaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arfaksad, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arfaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arfaksad masih hidup 603 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Saudara, tema renungan kita hari ini yaitu makna silsilah dalam Alkitab. Saudara, pernah membaca silsilah dalam Alkitab seperti bacaan kita di atas? Pasti pernah. Karena silsilah ini cukup banyak dicatat, terutama dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika kita membaca silsilah, kadangkala kita sulit mengerti setiap bagiannya. Kita sering bertanya, apa hubungan dengan saya? Apa maknanya? Apa pentingnya? Sehingga acap kali kita melewatinya ketika kita sampai ke bagian silsilah ini, karena merasa tidak ada relevansinya dengan kita dan membosankan. Pernah mengalami seperti yang saya katakan tersebut? Saudara, yang harus kita pahami ialah semua yang tercatat di dalam Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah, dan tentunya ada makna di dalamnya. Seperti yang dikatakan dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu hari ini kita akan melihat makna dari silsilah dalam Alkitab, khususnya dilihat dari sudut pandang penebusan. Saudara, silsilah atau dalam bahasa Ibrani disebut Toledot mengandung pengertian riwayat atau asal-usul suatu keluarga, atau daftar keturunan atau riwayat keturunan. Dalam kitab Kejadian, maka kita mendapati ada 10 silsilah atau 10 Toledot. Di antaranya ini dicatat dalam Kejadian 5 ayat 1. Dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Kejadian 10 ayat 1. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yapet, anak-anak Nuh, dan seterusnya. Kata Toledot membuka setiap permulaan silsilah dengan dua pola, yaitu memperkenalkan silsilah dan cerita baru. Misalnya, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 5, di sana dicatat silsilah Adam. Di sana dicatat 10 generasi dari Adam sampai dengan Nuh. Dan dalam Kejadian 11 dicatat silsilah dari Sem, 10 generasi dari Sem sampai kepada Abraham. Uniknya, silsilah yang dicatat dalam Kejadian 5 dan 11 dicatat tokoh-tokoh secara berkesinambungan, tanpa melewatkan tahun kelahiran, usia ketika memperanakan, hingga usia mereka meninggal. Dari silsilah dari kitab Kejadian ini kita mendapati sejarah kejatuhan, penghakiman, dan pemulihan. Khususnya pasal 5, kita mendapati Nuh sebagai tokoh utama yang memulihkan umat manusia yang diperhadapkan pada penghakiman air bah setelah kejatuhan Adam dan keturunannya. Dalam silsilah Kejadian pasal 11, kita mengetahui ada Abraham
yang digambarkan sebagai tokoh utama yang dipilih Allah untuk pekerjaan penyelamatan umat manusia yang diserahkan ke seluruh bumi oleh penghakiman Allah karena mereka mencoba menantang Allah dengan membangun menara Babel. Saudara, mengikuti terus silsilah dalam kitab Kejadian, kita mendapati ada silsilah Boas dalam Rut 4 ayat 18 yang menceritakan silsilah yang menghubungkan Peres, anak Yehuda, sampai dengan Raja Daud. Silsilah ini menunjukkan Mesias akan datang lewat Yehuda, anak keempat dari ke-12 anak Yakub. Selanjutnya, kalau kita melihat silsilah dalam Matius pasal 1, maka kita mendapati kesinambungan dari sejarah penebusan Perjanjian Lama yang diringkas secara menyeluruh. Kitab ini dimulai dengan perkataan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita melihat Yesus diperkenalkan sebagai Mesias yang telah datang melalui jalur yang digambarkan dalam silsilah Kejadian 5 dan 11 dan silsilah Boas. Jika demikian, apa yang kita pelajari dari silsilah atau Toledot ini? Apa kesamaan pesan dari tokoh-tokoh yang mewakili masing-masing generasi yang ada di dalam silsilah itu? Semuanya itu adalah penggenapan dari penyelenggaraan penyelamatan seluruh umat manusia dari Allah. Kita mendapati keturunan-keturunan saleh dari Set dan Sem dengan setia melakukan tanggung jawab mereka dan memberikan estafet sejarah penebusan kepada generasi berikutnya. Artinya, kita dapat melihat silsilah yang dicatat di dalam Alkitab memberikan makna garis keturunan yang jelas dalam penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah kepada Yesus Kristus. Seluruh nama, kelahiran, kematian, dan penjelasan setiap tokoh yang dicatat di setiap bagian silsilah memberitahukan kepada kita keadaan lingkungan di zaman tersebut, usia mereka meninggal, dan menyatakan orang-orang yang hidup zaman tersebut sampai zaman Yesus adalah real, nyata, bukan isapan jempol, apalagi dongeng nenek moyang. Jadi semakin kita merenungkan silsilah di dalam kitab, khusus kitab Kejadian, semakin kita bisa merasakan kebesaran, kasih, dan kesetiaan Allah terhadap umat manusia yang akhirnya digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Karena itu, jangan kita menganggap silsilah yang dicatat dalam Alkitab sebagai hal yang tidak berarti. Karena melalui silsilah ini, kita dapat menelusuri dengan teliti asal-usul sejarah penebusan yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa yang dicatat Alkitab begitu berarti, begitu bermakna buat kita, termasuk silsilah yang tercatat di dalamnya. Mari kita belajar semakin mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, sungguh Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Satu titik, satu iota, begitu berarti. Terima kasih Tuhan, Engkau menjelaskan kepada kami lewat kebenaran-Mu dari silsilah-silsilah yang dicatat di dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengetahui asal-usul, jalur, atau garis keselamatan yang sudah Engkau rancangkan dari kitab Kejadian sampai kepada pribadi Kristus yang datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai, Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi kami. Kami yang akan bekerja di gereja, berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati tugas tanggung jawab kami. Berkati kami bekerja di kantor. Engkau juga menyertai ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan tugas kami dengan baik. Tuhan tolong kami. Kami sedang bergumul dengan sakit kami. Tuhan tolong, kiranya Engkau menjamah dan Engkau yang boleh memulihkan segala sakit penyakit kami. Kami yang sedang menderita sakit kanker kulit, Tuhan tolong kami.
Engkau boleh menjamah dan memulihkan kami. Kami Tuhan yang sedang sakit jantung ya Tuhan, Kau tolong. Kau juga boleh pulihkan keadaan kami, bahkan Kau boleh sembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Kami yang sedang menunggu Tuhan pertolongan-Mu Tuhan untuk proses kelahiran anak kami. Engkau juga boleh tolong ya Tuhan. Engkau boleh perlancar semuanya. Tuhan Yesus, berkatilah setiap pergumulan kami. Kami bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga tolong. Engkau boleh buka jalan dan Engkau boleh mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Bapa di sorga, di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini, kami ingin datang mendekat kepada Engkau, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.